lagi di cara berpikir teologi semu yang selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran. Kali ini akan bercerita tentang manunggaling kaula Gusti yang ketiga. Gunakan hati, akal, dan pikiran untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Manunggaling kaula Gusti. Setelah kita tahu apa tujuan awal dan tujuan akhir dalam mempelajari ilmu manunggaling kaula Gusti ini, yaitu sudah disinggung di video 1 dan video 2, yaitu bagaimana manusia menjadi Tuhan dan bagaimana manusia mempunyai keinginan selalu terjadi untuk mencapai apa tujuan awal dan tujuan akhir itu. Manusia manunggaling biasanya diajarkan untuk selalu menggunakan mata, kuping, hati, akal, dan pikiran yang akan digunakan untuk melihat dan mendengar apapun yang terjadi pada diri orang lain atau alam semesta yang akan dicerna di alam fikir, mana yang baik, mana yang buruk. Dan akal akan menggunakan apapun yang terjadi itu menjadi laku diri. Karena manusia manunggaling kaula Gusti menganggap alam semesta ini adalah kitab, yang disebut juga kitab alam raya. Karena di setiap detik, setiap langkah itu ada pelajaran bagi manusia manunggaling kaula Gusti yang menjadi referensi diri untuk menuju apa yang diinginkan dari yang dilihat, didengar, dicerna, dan menjadi laku diri. Itu nanti akan difilter oleh hati. Hati adalah rasa yang merasakan semua apapun yang terjadi pada diri atau pada orang lain atau pada alam semesta, benar atau salahnya akan menjadi laku diri. Hatilah yang memfilter itu semua. Manusia manunggaling untuk menentukan kebenaran yang akan menjadi laku diri selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran. Apapun beritanya, sebelum dirasa, itu belum jadi kebenaran. Sebagai contoh, ada manusia lain memberikan kopi kepada saya. Menurut manusia lain itu, dia sudah merasakan bahwa kopi ini pahit. Tapi saya yang menerima berita itu yang diberikan kopi ini, saya tidak akan percaya bahwa kopi ini pahit sebelum saya merasakan bahwa kopi ini pahit. Saya harus dulu merasakan kopi ini. Setelah merasakan, itulah kebenarannya. Oh, itu kopinya pahit. Iya, benar. Itulah dari akal. Akal harus melakukan, berpikir. Begitu dirasa, rasa yang merasakan bahwa itu pahit. Pikiran baru menyatakan bahwa itu benar, bahwa kopi ini pahit. Di dalam mempelajari semua pun, ilmu apapun, di dalam kehidupan, itulah yang selalu harus digunakan, hati, akal, dan pikiran. Mata, kuping, itu satu alat untuk menghubungkan antara berita dengan pikiran, hati, akal, agar bisa menentukan bahwa ini benar atau salah. Kembali kepada kopi. Setelah saya rasakan bahwa kopi ini pahit dan nikmat,
maka akal pun menanyakan bagaimana cara membuat kopi senikmat ini. Dan cara yang diberikan kepada saya itu pun sama berita, bahwa saya harus melakukan seperti itu. Akal pun akan melakukan itu. Saya akan mencoba bagaimana cara membuatnya. Saya lakukan, begitu saya rasakan bahwa yang saya buat itu adalah satu kopi yang nikmat, kopi pahit yang nikmat, maka itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran laku yang akan saya lakukan. Saya akan menikmati kopi itu dengan cara yang saya lakukan sendiri, bukan cara manusia yang memberikan kepada saya. Itulah laku diri untuk menikmati kopi pahit yang nikmat. Sama dalam menuntut ilmu apapun, ilmu spiritual, ilmu agama, atau ilmu apapun. Dalam ilmu pasti pun sama. Tanpa ada uji coba, belum ada kebenaran. Semua itu adalah teori. Bagi saya itu adalah kebohongan. Sebelum saya melakukan dan merasakan, itu adalah kebenaran bagi saya, bukan kebenaran bagi manusia lain. Di dalam kitab atau ceramah-ceramah sang guru, entah itu kiai, ustadz, habib sekalipun, itu hanya berita. Kebenaran semua harus dilakukan apapun beritanya. Cobalah untuk menggunakan hati, akal, dan pikiran. Karena dengan menggunakan hati, akal, dan pikiran, kita akan tahu kebenaran. Kebenaran yang hakiki untuk diri, bukan untuk orang lain. Dari contoh kopi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, dari berita-berita yang ada, itu hanya teori. Sebelum kita melakukan, sebelum kita merasakan, itu hanya teori. Setelah kita melakukan, itulah kebenaran yang hakiki bagi diri. Itulah perjalanan manusia manunggaling menjalani hidup. Dia akan selalu menggunakan hati, akal, dan pikiran untuk menentukan kebenaran bagi dirinya. Tapi beda lagi, untuk mencapai semua keinginan itu terjadi, manusia manunggaling akan memisahkan 3 keharusan tadi: hati, akal, dan pikiran. Manusia manunggaling akan memisahkan 2. Satu yang dimanfaatkan, yaitu sang keinginan yang ada di alam pikir. Sang keinginan yang menentukan apapun yang dia inginkan. Kenapa 2 ini dipisahkan? Karena 2 ini yang selalu mengganggu apapun yang diinginkan. Contohnya, hati akan terjadinya keraguan, akal yang selalu mempertanyakan apapun yang kita inginkan.
Setiap keinginan tidak boleh ada pertanyaan atau keraguan, rasa ketakutan atau kekhawatiran. Itulah yang menghambat terjadinya keinginan. Selalu manusia manunggaling mengagungkan kekuatan pikirannya yang tidak pernah mempertanyakan atau meragukan apa yang diinginkan. Itulah keyakinan yang full.